Kembali bersama kami di Prime Market Highlights. Pemirsa, Bank Indonesia mengapresiasi program 3 juta rumah yang akan menjadi salah satu motor utama dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Namun, Bank Dunia mengingatkan peran pemerintah sebagai regulator dan fasilitator yang ideal dalam implementasi program 3 juta rumah. Bank Dunia mengapresiasi program 3 juta rumah yang menjadi program utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste, Caroline Turk menyebut, pembangunan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah akan menjadi salah satu motor utama bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Caroline menilai, untuk mencapai target pembangunan 3 juta rumah per tahun, maka pemerintah harus memegang peranan yang penting selaku regulator dan fasilitator kebijakan. Dalam hal ini, Caroline menyebut pemerintah Indonesia harus segera melakukan reformasi yang menyeluruh dalam hal regulasi, serta mampu menciptakan iklim investasi untuk bisa mendorong pihak swasta berkontribusi dalam pendanaan program 3 juta rumah. So the first is that housing construction is an engine of growth. It contributes 10% to Indonesia's GDP, and it provides 7% of total employment. Achieving the 3 million annual housing target requires that the government acts as both a housing provider and a housing facilitator. This means instituting housing regulation reforms, accelerating public-funded housing programs, and creating an enabling environment that attracts private investment. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan, program 3 juta rumah akan mampu membuka lapangan pekerjaan serta mendorong perekonomian lokal serta masyarakat yang tangguh. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Percepatan program penyediaan 3 juta rumah terus dimaksimalkan, khususnya untuk sektor pembiayaan. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman optimistis Badan Pengelola Investasi Danantara bersedia menyalurkan pendanaan sebesar 130 triliun rupiah untuk mendukung program 3 juta rumah. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maru Arar Sirait menegaskan Danantara bersedia dan tengah memproses pembiayaan sebesar 130 triliun rupiah untuk program 3 juta rumah. Bahkan Danantara telah berkomitmen untuk mengerahkan Himpunan Bank Milik Negara atau Himbara untuk bertugas menyalurkan pembiayaan dalam mendukung program 3 juta rumah. Upaya ini dinilai sebagai bagian dari mewujudkan keadilan sosial melalui akses hunian yang layak bagi seluruh lapisan masyarakat. Dengan hadirnya pembiayaan ini sekaligus menandai terbentuknya aliansi strategis dalam menggerakkan sektor perumahan secara masif. Adanya support yang luar biasa ya dari Presiden Prabowo pada kita, Bank Indonesia, dari Danantara yang luar biasa. Jadi Bapak mengatakan mau mengkaji ulang. Yakin? Oke. Kalau begitu gini, kita ini ada tahapan 2 lagi. Tahapan 2 lagi itu yang pertama kita akan bertemu Bapenas. Sementara itu, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman mengungkapkan pemerintah akan melakukan penyaluran anggaran sebesar 43 triliun rupiah untuk 2 juta rumah. Ya, renovasi rumah ini akan dilakukan di seluruh daerah di Indonesia hingga Desember 2025. Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah mengungkapkan, pemerintah berkomitmen melanjutkan program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS sebagai salah satu dari program 3 juta rumah. Fahri menyebutkan, Presiden Prabowo Subianto telah menyiapkan anggaran sebesar 43 triliun rupiah untuk merenovasi sebanyak 2 juta rumah. Renovasi rumah ini akan dilakukan di seluruh daerah di Indonesia hingga Desember 2025. The President ordered to build or to renovate 2 million houses. So before the capacity of the decision of the policies are only 150,000 houses to be renovated every year. Dalam mendukung program bantuan stimulan perumahan swadaya tersebut, pemerintah telah menyiapkan anggaran dari APBN, di mana nantinya anggaran tersebut akan dibagi ke setiap rumah dengan nilai subsidi perbaikan hunian sebesar 21,8 juta rupiah per rumah. Dari Jakarta, IDX Channel.
Kembali bersama kami pemirsa, Ketua DPR RI Puan Maharani merespon soal kabar penjualan sejumlah pulau yang berada di Kabupaten Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau di situs jual beli online. Puan meminta agar harus ada evaluasi mendetail terkait pengelolaan dan penataan ulang administrasi pulau-pulau yang ada di Indonesia. Masyarakat belakangan ini dikagetkan dengan adanya postingan yang menjual beberapa pulau yang berada di Kabupaten Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau di situs jual beli asing islandseeker.com. Dalam postingan platform asing tersebut, Pulau Dekar, Pulau Buan, dan Pulau Talaga Cina dipasarkan dengan narasi sebagai pulau tropis pribadi. Pemerintah pun menegaskan tidak menjual pulau-pulau tersebut. Ketua DPR RI Puan Maharani langsung merespon jual beli pulau di Anambas tersebut tidak seharusnya terjadi apabila pemerintah melakukan evaluasi terkait pengelolaan dan penataan ulang administrasi pulau-pulau tersebut. Terkait hal-hal jual beli pulau, tentu saja hal itu harus dievaluasi kembali bagaimana administrasi terkait dengan pencatatan pulau. Kami juga sudah meminta pemerintah dan berkoordinasi dengan pemerintah untuk mengevaluasi ulang pengelolaan dan menata ulang terkait administrasi pulau-pulau yang ada di Indonesia. Untuk mempertegas pengelolaan pulau-pulau di Indonesia, Ketua DPR RI akan melakukan rapat bersama pemerintah agar maksimal memitigasi semua pulau di Indonesia. Puan menegaskan rapat dilakukan untuk mencegah adanya penyalahgunaan pulau-pulau yang ada di tanah air, baik oleh masyarakat lokal maupun warga negara asing. Dari Jakarta, Abdul Aziz Aulias Syah Ramadan, Tim Liputan IDX. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Arya Bima mendorong adanya audit komprehensif terhadap kinerja pemerintah daerah di wilayah pesisir, menyusul ramainya isu penjualan pulau-pulau seperti di Anambas dan Raja Ampat. Arya Bima menegaskan perlu pengawasan ketat agar fungsi dan pemanfaatan pulau tidak bergeser ke arah kepentingan lain dan melanggar aturan yang ada. Wakil Ketua Komisi 2 ini menyatakan kejadian penjualan pulau di Indonesia sebenarnya sudah terjadi sejak lama. Menurutnya diperlukan audit dan evaluasi komprehensif terhadap kinerja pemerintah daerah di kawasan pesisir termasuk di kabupaten, kota, dan provinsi yang memiliki kepulauan seperti Anambas dan Raja Ampat. Untuk itu pihaknya meminta adanya pengawasan secara ketat terkait pengelolaan pulau agar aset negara tersebut tidak lepas kepada pihak swasta. Selain itu, Komisi 2 meminta adanya upaya menghentikan liberalisasi pemanfaatan pulau demi kepentingan kapital. Sebenarnya kejadian penjualan pulau ini sudah terjadi cukup lama. Nah, maka kami juga dari Komisi 2 dengan banyaknya isu penjualan pulau, juga bagaimana destinasi wisata seperti di Raja Ampat terjadi berbagai penggeseran dari fungsi kepulauan yang sebenarnya dijaga dengan berbagai aturan yang ada, terjadi pergeseran, penyimpangan atau pemanfaatan pulau-pulau tersebut. Sementara itu pemirsa, Wakil Menteri Dalam Negeri menekankan kepemilikan pulau secara penuh oleh pihak swasta, terutama asing, tidak dimungkinkan dalam sistem hukum di Indonesia. Untuk itu, Wamendagri Bima Arya Sugiarto menegaskan kepemilikan pulau oleh pihak swasta baik dalam bentuk jual beli maupun penyewaan tetap tunduk pada batasan yang diatur dalam regulasi yang berlaku di Indonesia. Untuk itu, Kementerian Dalam Negeri akan melakukan evaluasi dan audit pengelolaan pulau di seluruh daerah. Selain itu, Kemendagri akan terus melakukan inventarisasi terhadap wilayah-wilayah strategis dan pulau-pulau kecil. Hal ini untuk memastikan status hukum, tata ruang, serta kepemilikannya tetap dalam koridor kedaulatan negara. Penguatan wawasan kebangsaan, nasionalisme, kemudian juga NKRI, jadi hal-hal yang terkait memang. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Asosiasi Industri Minuman Ringan atau ASRIM mengungkap kinerja industri minuman ringan tahun ini telah terdampak pelemahan daya beli masyarakat. Karena itu, ASRIM menilai pembatalan rencana pengenaan cukai minuman berpemanis dalam kemasan di tahun ini akan mampu mendorong industri minuman ringan untuk menjaga kinerja agar tidak kian tertekan. Asosiasi Industri Minuman Ringan atau ASRIM mencatat kinerja negatif di industri minuman ringan terjadi di kuartal 1 2025. Ketua Umum ASRIM Triyono Priyo Susilo menyebut kinerja negatif tersebut mencerminkan daya beli masyarakat yang masih belum pulih, mengingat di sepanjang tahun 2024 terjadi perlambatan pertumbuhan kinerja industri minuman ringan.
Triono mencatat sepanjang 2024 industri minuman ringan masih mampu bertumbuh sebesar 1,2%. Namun sepanjang kuartal 1 2025, industri minuman ringan justru mencatat kinerja minus 1,3%. Masyarakat. Oke. Kalau kita melihat data di tahun 2023 pertumbuhan masih mencapai sekitar 3,1%. 2024 itu turun menjadi 1,2%. Nah, bahkan di kuartal 1 tahun ini itu kita melihat pertumbuhan masih sudah minus malah. Minus 1,3%. Jadi memang kita melihat ini adalah terkait terutamanya dengan daya beli masyarakat yang memang belum tumbuh, belum kembali, sehingga itu mengganggu kinerja industri minuman. Astri menyambut baik langkah pemerintah untuk menunda penerapan pemberlakuan cukai bagi produk minuman bermanis dalam kemasan atau MBDK. Astri menilai keputusan tersebut menjadi angin segar bagi industri minuman ringan yang saat ini tengah berupaya mempertahankan proyeksi pertumbuhan industri. Triono menyebut industri minuman ringan akan memanfaatkan momen akhir tahun guna meningkatkan penjualan yang akan menjadikan industri ini mampu menjaga kinerja. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel.